Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Evi Rofiati, SSI, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai flagellata atau Mastigopora. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Tri Ayuni. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun teman saya yaitu Ikfirli Hikmatul Maula sebagai pemateri 1 dan Nadifa Zahra sebagai pemateri 2. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Flagellata juga bisa disebut dengan Mastigopora. Mastigopora ini berasal dari bahasa Yunani mastik yang artinya cambuk dan poros yang artinya gerakan. Maka dapat disimpulkan bahwa flagellata ini merupakan salah satu kelas dari filum protozoa atau protista mirip hewan, di mana flagellata ini memiliki flagel atau bulu cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Selain itu, flagel ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan makanan. Selanjutnya yaitu ciri umum dari flagellata. Yang pertama, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Flagel ini muncul pada salah satu ujung sel yang berbentuk seperti kantong. Yang kedua, flagellata ini hidupnya bebas, saprofit, atau organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Dan flagellata ini bisa juga hidup parasit di tubuh hewan dan manusia. Yang ketiga, memiliki pelikel. Pelikel itu selaput fleksibel untuk melindungi dan memberi bentuk tubuh yang tetap meski tanpa struktur rangka luar. Yang keempat, bersifat makroskopis. Artinya flagellata ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus dengan menggunakan mikroskop. Yang kelima, bentuk tubuhnya oval, panjang, dan bulat. Yang keenam, bersifat uniseluler jika hidup soliter. Bersifat multiseluler jika hidup berkoloni. Yang ketujuh, flagellata ini ada yang memiliki mitokondria dan ada juga yang tidak. Yang kedelapan, flagellata ini tidak dapat membentuk sista atau bentuk dormansi sel yang berguna untuk perlindungan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, yang kesembilan, habitat flagellata ini biasanya di air tawar, air kolam, air laut, tanah yang basah, dan di dalam tubuh makhluk hidup sebagai parasit seperti Trypanosoma. Flagellata ini terbagi menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Phytoflagellata atau flagellata yang mirip seperti tumbuhan. Kenapa bisa mirip seperti tumbuhan? Karena Phytoflagellata ini memiliki pigmen klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis. Maka dari itu, Phytoflagellata ini bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Phytoflagellata ini berperan sebagai fitoplankton. Berdasarkan bentuk tubuh dan jumlah flagelnya, maka Phytoflagellata terbagi menjadi tiga, yaitu euglenoid, dinoflagellata, dan volvocida. Yang pertama, euglenoid. Ciri umum dari euglenoid ini yaitu bentuk tubuhnya gelondong, memiliki satu atau dua flagel,
terdapat stigma atau bintik mata berwarna merah yang mengandung pigmen karoten. Stigma ini berfungsi untuk melindungi daerah yang peka cahaya. Salah satu contoh dari euglenoid yaitu Euglena viridis. Euglena viridis ini memiliki ciri yang pertama, memiliki tubuh mikro berukuran 35 sampai 65 mikron. Yang kedua, memiliki flagela di ujung tubuh. Yang ketiga, memiliki stigma yang berguna untuk membedakan gelap dan terang. Yang keempat, memiliki kloroplas yang berguna untuk fotosintesis. Dan yang kelima, makanan melalui sitofaring menuju vakuola, dan di vakuola inilah organisme kecil akan dicerna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Dinoflagellata, Volvochida, Zooflagellata, dan Trypanosoma. Yang pertama yaitu Dinoflagellata. Memiliki bentuk bervariasi, ada yang lonjong, ada juga yang bulat. Memiliki pigmen karotenoid, habitat di laut maupun air tawar. Flagella terletak di cekungan transversal yang mengelilingi tubuh. Yang kedua, Volvochida. Memiliki bentuk bulat, hidup secara soliter atau berkoloni, memiliki 2 flagella, dinding sel tersusun atas selulosa. Yang ketiga, Zooflagellata. Zooflagellata merupakan flagellata yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Zooflagellata kebanyakan adalah parasit. Dan yang terakhir yaitu Trypanosoma. Satu, memiliki tubuh pipih, dan yang kedua hidup di dalam jaringan darah dan sel hati. Selanjutnya ada Leishmania. Leishma ini flagellata yang hidupnya parasit di dalam tubuh manusia. Leishmania merupakan penyebab penyakit pada sel-sel endotelium pembuluh darah. Endotelium merupakan sel epitelium yang melapisi jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Jenis-jenis Leishmania yaitu sebagai berikut. Ada Leishmania donovani yang merupakan penyebab penyakit Kala-Azar yang ditandai dengan demam dan juga anemia. Biasanya ditemukan di Mesir, di sekitar Laut Tengah dan India. Leishmania tropica. Leishmania tropica ini penyebab penyakit kulit yang disebut penyakit oriental. Jenis ini biasanya ditemukan pada di daerah Mediterania, Asia, dan sebagian di Amerika Selatan. Selanjutnya ada Leishmania brasiliensis atau Leishmania ini penyebab penyakit kulit di Meksiko dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Flagellata dapat ditemukan di lingkungan air tawar, di danau, di kolam air laut atau genangan air. Spesies Zooflagellata sebagian besar adalah parasit, namun ada pula yang bersimbiosis. Selanjutnya itu peranan flagellata. Flagellata memiliki peranan yang penting dalam lingkungan perairan. Flagellata berperan sebagai predator karena memangsa organisme uniseluler atau ganggang, bakteri, dan mikrofungi, sehingga populasi organisme dapat dikendalikan. Selain berfungsi sebagai pengendali, flagellata yang bersifat sapofitik berperan sebagai decomposer dalam rantai makanan. Di lingkungan perairan, flagellata berperan sebagai fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber pakan alami ikan dan udang. Euglena viridis dapat digunakan sebagai sumber protein tunggal atau PST karena memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Trichonympha dan Mixotricha yang hidup di dalam usus rayap dapat menghasilkan enzim selulosa sehingga membuat partikel kayu tersebut menjadi lebih lunak dan dapat dicerna rayap. Terima kasih diucapkan, materi hari ini telah selesai. Saya pamit undur diri, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.